armada Lama Dukeleng berangkat menuju Makassar melalui Mandar dan kemudian terlebih dahulu mampir di Pulau Sabutung. Dalam disertasi, Nordwin dipaparkan bahwa dalam perjalanan menuju Makassar, 2 kali armada Lama Dukeleng diserang oleh armada Belanda, yaitu pada tanggal 8 Maret dan 12 Maret 1734. Dalam catatan Raja Tallo diberitakan bahwa armada Belanda yang terdiri dari 6 buah perahu perang dapat dipukul mundur. Perang ini berlangsung selama 2 hari. Lontara Sukuna Wajo menyatakan bahwa ketika armada Lama Dukeleng sedang berlayar antara Pulau Lailai dan Rotterdam, pasukan Belanda yang berada di benteng tersebut menembakinya dengan meriam. Armada Lama Dukeleng membalas tembakan meriam itu dengan gencar. Gubernur Makassar, Johan Santins, mengirim 1 pasukan orang-orang Belanda yang ditemani oleh Anca Baida, Kapitan Melayu, menuju Pulau Lailai. Hampir seluruh pasukan tersebut ditewaskan oleh Lama Dukeleng bersama pasukannya. Melalui pelabuhan Goa, dia diterima oleh kawan seperjuangannya, Imapa Sempe Daeng Mamaro, Karaeng Bontolang Kasa, yang sebelumnya sudah dikirimi surat. Lalu kemudian Tumak Bicara Buta atau Mangkubumi Kerajaan Goa, Imegana, juga datang menemui Lama Dukeleng. Kemudian diadakanlah pertemuan yang membicarakan rencana strategis dan taktik menghadapi tentara Belanda. Setelah armada VOC tidak dapat mengalahkan armada Lama Dukeleng, mereka melanjutkan pelayaran menuju Bone dan tiba di ujung Palette. Ratu Bone, Webataru Toja, yang merangkap jabatan Datuk Sopeng sejak tahun 1667 menjadi sekutu Belanda. Ia mengirim pasukan untuk menghadang armada Lama Dukeleng dan menyampaikan bahwa Topasalan Nabone atau orang yang bersalah terhadap Bone dilarang untuk masuk melalui Sungai Cenrana. Suruhan Lama Dukeleng kemudian menyampaikan balasan bahwa Lama Dukeleng, Sultan Pasir, menghormati raja perempuan dan tidak akan melalui Sungai Cenrana, tetapi melalui Doping atau wilayah Wajo ke Sengkang. Dalam sebuah musyawarah dengan Arung Pone atau yang merangkap Datuk Sopeng, Arung Matua Wajo mendapat tekanan dari Raja Bone untuk menyerang dan tidak memberi kesempatan untuk masuk. Arung Matua Wajo menjawab bahwa berdasarkan perjanjian pemerintahan di Lapadepa antara Arung Sautandre Latiringeng Totaba dengan rakyat Wajo 1476 yang berbunyi, jika Wajo adalah negeri mereka di mana hak-hak asasi rakyat dijamin. Dengan melalui proses negosiasi dan dengan persiapan yang mantap, Lama Dukeleng dengan pasukannya masuk melalui Doping. Tanggal 24 Mei 1736 ditambah dengan tambahan pasukan 100 orang Wajo, sehingga diperkirakan kurang lebih 700 orang ketika tiba di Sengkang. Karena Lama Dukeleng masih menghormati hukum adat Telumpot Coe atau persekutuan antara Wajo, Sopeng dan Bone, maka dia berangkat ke Tosora untuk menghadiri persidangan dengan kawalan 1000 orang. Tuduhan pun dibacakan, yang isinya mengungkap tuduhan perbuatan Lama Dukeleng mulai dari sebab meninggalkan negeri Bugis sampai pertempuran yang dialaminya melawan Belanda. Lama Dukeleng lalu membela diri dengan alasan-alasan yang rasional dan menyadarkan akan posisi orang-orang Bugis di hadapan Belanda. Karena itu, maka ia terbebas dan tidak mendapat tanggapan dari Majelis Pengadilan Telumpot Coe. Lama Dukeleng kemudian ke Paneke, memangku jabatan Arung yang diwariskan ayahnya. Namun dalam perjalanannya, ia tidak dapat menghindari terjadinya peperangan dengan kekalahan di pihak pasukan Bone. Lama Dukeleng kemudian dijuluki Peta Pamaredekani Wajona Towajoe, yang artinya tuan atau orang yang memerdekakan tanah Wajo dan rakyatnya. Karena Lasalawangeng atau pemangku Arung Matua Wajo usianya sudah cukup lanjut untuk menyelesaikan segala persoalan, maka melalui suatu mufakat Dewan Adat, Lama Dukeleng kemudian diangkat sebagai Arung Matua Wajo. Pengangkatannya dilaksanakan di Paria pada hari Selasa, tanggal 8 November 1736. Dalam pemerintahannya, ia tercatat berhasil menciptakan strategi pemerintahan yang cemerlang, yang terus-menerus melawan dominasi Belanda dan membebaskan Wajo dari penjajahan kerajaan Bone. Juga keberhasilannya
dalam memperluas wilayah kekuasaan kerajaan Waju.